7.000 nih, sudah semakin besar tampaknya ya tekanan atau kekhawatiran dari para investor ya. Anda melihatnya seperti apa sih? Iya, kalau kita melihat sebenarnya penurunan yang terjadi di hari ini atau di awal pekan ini gitu ya, masih, sesuai dengan estimasi awal di mana memang sentimen itu, seperti yang tadi diutarakan Mbak Iva, Mbak Maria ya, bahwa memang sentimen negatif itu masih belum mereda, belum cukup mereda ya, meskipun ada kekhawatiran sekarang ini The Fed, atau bank-bank sentral di dunia ya, bahkan bukan cuma The Fed aja itu, dikhawatirkan akan bertindak terlalu jauh gitu ya dengan menaikkan suku bunganya terlalu agresif sehingga nantinya akan ada stagflasi maupun juga, perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan juga tidak mungkin adalah, bukan tidak mungkin, adalah, penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini tentunya menjadi sesuatu yang kurang baik ya bagi para investor karena, investor selalu bertumpu kepada yang namanya pertumbuhan dan itu kalau misalnya kita tidak bisa melihat mungkin di kuartal 4 ataupun di awal tahun 2023 nanti tentu, dampaknya kemungkinan akan terjadi stagflasi atau bahkan resesi. Nah, itu yang dikhawatirkan akan bisa, semakin semakin mempengaruhi sentimen negatif dari para investor sendiri karena sudah semakin terbatas, Mhm. pilihan investasinya sudah semakin terbatas, seperti itu. Oke, Mas Robert, kalau kita lihat kan tampaknya para pelaku pasar hari ini cenderung wait and see ya, melihat seperti apa kemungkinan nanti kebijakan yang akan diambil oleh The Fed begitu di tanggal 1 hingga 2 November mendatang. Apalagi kita juga akan melihat seperti apa rilis data inflasi dari Amerika Serikat. Nah, apakah artinya ada potensi juga pasar kita masih akan cenderung wait and see atau cenderung terkoreksi hingga waktu tersebut begitu di awal bulan depan? Jadi sebenarnya kalau dari, pasar domestik sendiri itu sebenarnya punya, kondisi yang berbeda lah. Dalam artian kebijakan makroekonomi, baik itu moneter maupun fiskal yang ada di Indonesia itu sebenarnya cukup jauh berbeda dengan apa yang dialami di negara maju seperti misalnya Inggris, Uni Eropa, Amerika. Di sana kan cenderung ada, krisis energi, kemudian juga, kenaikan lonjakan inflasi gitu yang disebabkan oleh antara lain, kenaikan harga komoditas energi juga. Tapi di dalam negeri sendiri di Indonesia kita melihat, ya kalau misalnya nggak ada kenaikan, harga BBM kemarin mungkin inflasi masih cukup terkendali. Jadi, lonjakan inflasi di Indonesia ini, sudah diprediksi oleh Bank Indonesia bahwa akan bisa melandai dalam 3 sampai 4 kuartal ke depan, bahkan di kuartal 3 2023 itu kemungkinan sudah bisa turun. Mhm. Karena sekarang ini yang kita melihat sebenarnya dampaknya lebih karena, after effect daripada yang namanya kenaikan harga BBM subsidi kemarin. Jadi secara keseluruhan kita, nggak ada tuh yang namanya atau sedikit sekali yang namanya, supply chain disruption Mhm. seperti yang terjadi di, negara maju seperti Uni Eropa atau Amerika. Jadi ya kemungkinan kita bisa pulih lebih cepat lah kalau misalnya di dunia ini sedang terjadi kekhawatiran adanya resesi maupun stagflasi seperti itu, Mbak. Oke, ini menarik sebenarnya kalau yang Anda bilang bahwa kita agak berbeda begitu ya, stance, position-nya agak berbeda walaupun memang kita kadang tergerus juga gitu ya dari sisi psikologisnya karena kondisi, pasar secara global. Betul. Tapi kalau kita lihat kan memang YTD kita masih, positif ya untuk IHSG. Yang menarik adalah, outflow keluar juga dari SBN. Berarti sebenarnya banyak uang atau aliran dana yang out dari Indonesia ya, dari negara Indonesia begitu ya untuk move ke lainnya gitu ya. Ini sebenarnya kalau Anda lihat, psikologis market saat ini lagi kemana sih posnya gitu? Apakah memang cash masih jadi pilihan yang cukup besar sebenarnya? Iya, di iklim suku bunga yang lebih tinggi, inflasi yang lebih tinggi, jadi wajar aja kalau investor baik secara global maupun domestik itu melakukan strategi yang namanya risk off dan ya mengurangi porsi di aset-aset yang berisiko, utamanya di instrumen pasar modal seperti misalnya saham, obligasi itu kan termasuk juga, instrumen yang lebih berisiko dibandingkan dengan, produk pasar uang gitu misalnya Mhm. deposito ataupun juga, sertifikat deposito yang diterbitkan oleh bank sentral gitu misalnya yang relatif lebih memiliki, buffer terhadap inflasi juga dan suku bunga. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh investor global maupun domestik juga, kita ngelihat sekarang mungkin produk pasar uang lebih outperform daripada produk pasar modal gitu. Jadi ke depannya pun, kita masih menantikan nih kira-kira apalagi yang akan menjadi sentimen baru yang bisa kemungkinan untuk bisa membalik situasi tersebut menjadi lebih favorable untuk kita investor di pasar modal ya kan. Ya salah satu di antaranya adalah ya mungkin kita bisa menantikan apa yang mungkin recovery yang mungkin terjadi di China pasca Mhm. kemarin terjadinya relaksasi di beberapa kota, Shanghai misalnya, relaksasi beberapa kota pasca, zero covid policy. Jadi,
ya sepanjang pengetahuan kita kan Indonesia ini ada di supply chain atau value chain di Asia Pasifik dan juga di China terutama ya. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan misalnya sebagian daripada dunia misalnya di Eropa ataupun Amerika terjadinya krisis, namun ada nih siklusnya berputar ke balik lagi ke China gitu misalnya, di mana kita ada di ekosistem itu. Jadi ya kita masih punya punya alasan untuk bisa lebih optimis ke depannya meskipun meskipun sekarang ini seperti yang tadi Mbak Maria bilang sentimennya masih cenderung negatif, masih cenderung adanya potensi kenaikan inflasi lebih lanjut seperti itu Mbak Maria. Oke, tadi kalau kata Anda katakan begitu bahwa investor juga cenderung lebih risk off, cenderung lebih menghindari aset-aset yang beresiko. Tapi menarik kalau kita lihat di sini adalah harga emas tampaknya masih diam di tempat begitu ya. Padahal emas juga merupakan lindung nilai dari inflasi. Tapi kita akan membahasnya cenderung lebih dari dolar sendiri begitu. Anda melihatnya untuk penguatan dolar sendiri seperti apa ke depannya di tengah The Fed yang juga masih akan terus bergerak hawkish? Iya, pengamatan yang bagus sekali sih kalau menurut kita. Jadi penguatan dolar itu sudah tidak tertahankan lagi gitu ya, sudah menjadi suatu keniscayaan kalau misalnya nanti The Fed juga masih akan meneruskan tingkat kenaikan suku bunga yang agresif, maka ya tentu dolar akan semakin menguat gitu, terutama terhadap komoditas, terutama juga terhadap emas gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang harga emas nggak kemana-mana atau mungkin cenderung underperform terhadap dolar ya wajar aja karena sebagian besar nilai transaksi komoditas utamanya emas mungkin ya itu masih juga didominasi oleh mata uang dolar kan, lawannya itu masih mata uang dolar. Jadi kedepannya sih kita melihat bukan menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan, jadi wajar-wajar aja ya selama indikator moneter dan juga fiskal di dalam negeri seperti misalnya current account deficit kita kan udah nggak defisit bahkan sekarang ya, udah surplus gitu ya. Jadi sekarang ini porsi terhadap GDP-nya pun udah meningkat gitu. Jadi itulah mungkin yang menyebabkan meskipun terjadinya pelemahan mata uang rupiah ataupun terjadinya capital outflow, sebenarnya nggak terlalu parah-parah banget gitu yang terjadi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain misalnya.